SMK itu jurusan TKJ. TKJ itu apa? TKJ itu teknik komputer jaringan. Ya, soalnya emang dari masa sekolah juga gitu. Sudah sempat tertarik banget gitu ke organisasian seperti itu. Dan Rama itu kayak butek gitu, materi kayak ini apaan sih gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya balik lagi sama saya, ya Mediana. Dan di sini tentunya saya sudah membawa satu narasumber kita juga dari seorang mahasiswa dari prodi Administrasi Publik. Nah, tentunya di podcast kali ini kita bakalan membahas tentang bagaimana sih kenakalan remaja dan pengalaman mereka semasa sekolah dan kuliah gitu. Apa perbedaannya kan? Tentu aku mau memperkenalkan diri, tapi biarkan beliau aja memperkenalkan diri. Silakan. Oke, halo semuanya. Pertama mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Raffi Maulana Firdaus. Panggilan saya itu Rama dan saya masih semester 1 kebetulan. Mungkin Jadi kamu mahasiswa baru di iya, FISIP? masih mahasiswa baru di Administrasi Publik. Berarti Iya, sekarang betul. semester, Masih semester 1, Kak. berarti Iya. di tahun pertama banget ya ini ya? Ya, ini tahun pertama banget masuk kuliah gitu. Nah, Raffi ini semenjak masuk kuliah nih kegiatannya apa sih? Semenjak masuk kuliah tentunya Rama ini masuk ke Ormawa, salah satu Ormawa, yaitu di HMPS AP. Oh, Seperti itu. berarti sekarang jadi walaupun masih baru, tapi kamu udah terjun ke dunia organisasi gitu? Ya, soalnya emang dari masa sekolah juga gitu. Sudah sempat tertarik banget gitu ke organisasian, seperti itu. Dari mulai SMP, SMK, sampai sekarang selalu ikut organisasi seperti itu. Berarti di SMP SMA pernah jadi OSIS atau MPK itu? Yap, betul. Apa? Di mana? Kalau di SMP itu pernah sampai jadi wakil Di apa? OSIS? di OSIS ya. Oh. Terus kalau di SMK itu jadi anggota sih, cuman hampir semua ikut apa namanya itu ekstrakurikuler. Semuanya ikut. Itu ada ya Paskibra, terus PMR, terus satu lagi apa ya? Sama pidato pas itu waktu itu. Oh, berarti ada ekskul pidato? Iya, ada ekskul pidato juga. Berarti bisa dong pidato? Eh cuman sekarang nggak tahu sih gitu. Berarti kamu tuh aktif banget dong dari masih sekolah sampai SMA, dari SD sampai SMA. Mungkin balance sih, ada aktifnya, ada juga kriminalnya dikit. Oh, Sekolah. tapi kayaknya kelihatan kayak anak-anak yang nakal gitu nggak di sekolah? Bisa jadi. Kayak sih kayak anak-anak yang tukang bolos, bener nggak? Iya, bisa Nah, betul. berarti kamu kelulusan tahun berapa di SMA? Kalau di SMK itu kelulusan tahun 2023. Ya, nggak. Berarti masuk COVID, Ya, pas COVID. Pokoknya saya itu gap year dulu 1 tahun. gap year sebelum kuliah. Iya, sebelum kuliah itu gap year dulu 1 tahun. Gitu. Nah, berarti waktu SMA itu kamu ngalamin masa-masa sekolah nggak? Atau daring-daring gitu? Daring, pas waktu daring itu, Rama itu, kalau nggak salah, dari kelas 10 sampai kelas 11, itu daring terus. Terus aktifnya itu dari mulai kelas 12. Nah, kelas 12 itu baru masuk terus secara tatap muka gitu pembelajarannya. Berarti kamu tuh SMK jurusan apa? SMK itu jurusan TKJ. TKJ itu apa? TKJ itu teknik komputer jaringan. Oh, berarti fokusnya di Di sistem gitu. ya software sama hardware gitu. Nah, berarti kamu tuh di selama sekolah itu bisa jadi organisasi dan lain-lain itu pas 1 tahun terakhir aja. Sebetulnya enggak sih, cuman pas waktu kelas 10 itu kan emang agak pasif ya. Jadi OSIS itu masih burung lah gitu ibaratnya. Nah, pas mulai aktif-aktif itu dari kelas 11. Kelas 11 itu masih ada dibagi waktunya, ada daring, ada tatap muka gitu. Jadi seminggu daring, seminggu tatap muka seperti itu. Jadi pas kelas 11 tuh. Berarti ngalamin nggak masa-masa di SMA? Masa-masa apa dulu nih? Nakal, masa-masa berteman, Mungkin kalau misalkan nongkrong, ya nggak sih? ya namanya juga Gen Z gitu ya. Gen Z Kayak kan gitu. kebanyakan kayak banyak nakalnya gitu ya. Jadi kadang juga sama pas kelas 12 semester 1 itu berangkat sekolah itu masuk jam setengah 11, pulang itu jam 12. Kenapa tuh?
cabut dari sekolah. Ya cabut sekolah. Jadi itu cuma dapat satu mata kuliah loh. Satu mata pelajaran, sorry. Enggak, itu dari awal sebenarnya dari dari jam 7 kalau nggak salah. Dari jam 7 sampai jam 1 harusnya. Harusnya. Cuman ya mungkin lagi ngerasain kayak malas sekolah kali ya. Ya terus parahnya juga Rama tuh kadang ngajak temen gitu. Jadi cabut itu ngajak-ngajak. Iya ngajak-ngajak. Parahnya juga gitu mungkin. Cuman ya pas dipikir-pikir lagi sekarang gitu. Kayak heman gitu. Dulu itu kan kebanyakan main gitu pas akhir-akhir itu akhir-akhir sekolah gitu ya masa-masa akhir sekolah kebanyakan main pas sekarang gitu kerasa banget gitu kayak banyak PR banget di sini tuh gitu yang lain mah udah banyak tahu gitu kan pembelajaran tuh pas saya di sini di kuliah gitu kayak ini banyak yang nggak tahu gitu seperti itu. Padahal waktu SMA tuh harusnya kamu manfaatin kan, udah malah kamu tuh daring, terus malah bolos. Itu Iya, biasanya gitu. nakal banget. Biasanya paling nakal tuh di sekolah ngapain? Paling nakal di sekolah itu sih paling nakal ya seperti itu paling Cabut. ya cabut itu udah paling parah sih sebenarnya. Tapi kamu di sekolah geng-gengan nggak? Ada tongkrongan khusus gitu kan? Kalau geng-gengan sih kayaknya perangkatan mungkin. Kalau di Rama itu perangkatan pergeng-gengannya. Jadi emang satu angkatan itu kompak bahkan Rama juga sempat bikin geng motor. Di motor apa tuh? Geng motor Rama itu The Rider Squad. Cuman pas sebelum graduation itu udah dibubarin. Itu soalnya udah Angkatan kamu? iya soalnya udah beda-beda jalan masing-masing kan gitu. Jadi bubar. Kalau SMP nakal nggak? Kalau SMP masih agak kepantau lah sama orang tua gitu. Kalau SMP alhamdulillah lah masih sempat pokoknya dipantau terus sama orang tua kalau pas SMP itu. Nah, kalau SMA kenapa nggak dipantau emang? Mungkin orang tua tadinya udah percaya gitu lah ke Rama gitu kan. Kalau Rama juga pas kalau di depan orang tua kayak ngejaga image terus ngejaga sholat juga buat percaya seperti itu. Aku soleh ya. Iya, orang tuh bener-bener soleh lah pokoknya gitu. Nah, kalau berarti kamu dari SD sampai SMA, tapi tetap sama orang tua apa? Waktu SMA rantau gitu? Waktu SMK itu udah nggak sama orang tua. Jadi kan Rama itu tinggal di Maja. Maja, oke. Iya, sama orang tua. Daerah atas. Ya, kalau SMK itu di Raja Galuh. Berarti, oh ya lumayan. Ya, di Raja Galuh. Terus berarti ya di Raja Galuh terus itu teh tinggal di ada lah ponakan gitu, rumah ponakan. Nah, terus sekarang itu tinggal di Dawan sendiri juga sama. Di Dawan? Iya, Kadipaten Dawan. Oh. Iya, Dawan Kadipaten. Sendiri? Sendiri di Perum Bumi Sawal Baru tahu. Nah, di sana. Oh tahu, deket dong dari rumahku. Emang iya? Itu, di Dawan. Yang rumah Fajar itu nggak yang gede. Oh. Gede. Oh, itu. Ke sana. Oh, iya tahu. Nah, kenapa di Dawan? Kenapa itu ada rumah orang tua gitu? Ya, rumah orang tua suruh ngisi juga. Kan tadinya emang gak niatan kampus juga kan gitu. Udah kerja di Solo. Terus kata orang tua tuh suruh pulang katanya ke Majalengka sini, katanya tuh suruh kuliah. Masa orang tuanya sarjana, anaknya gak sarjana sih gitu katanya tuh. Ya udahlah akhirnya suruh kuliah di sini aja. Udah tuh ngisi rumah juga yang di Karum Dawan Jadi gitu. kamu sempet ke Solo Iya, ke Solo 1 tahun tuh. sendiri? Sendiri juga. Wow. Berarti itu dari lulus SMA, SMK ya kamu? Iya. Langsung ke Solo. Langsung ke Solo itu. Solo ngapain? Solonya Maksudnya tuh- kerja apa? Kerja di pabrik roti, bagian yang bikin rotinya. Sebenarnya bukan pabrik roti sih, kayak model roti gembong gitu. Oh, air. Ya, kayak roti gembong kayak gitu. Pokoknya toko roti lah gitu. Berarti kamu bisa bikin roti. Boleh lah dicoba nanti makrab. Kita kapan-kapan bikin roti. Udah Boleh. makrab ya. Oke, boleh. Nah, berarti dari SD sampai SMA menurut kamu yang paling nakal tuh kapan? Karena kalau kuliah kan kamu baru ya semester ini ya berarti. Iya sih, kalau kuliah mungkin belum terasa lah kali. Paling nakal itu di SMK lebih tepatnya. Iya. Padahal cuma sebentar ya waktunya, tapi paling nakal gitu. Iya, udah mah banyak bolos, pacaran mulu gitu. Oh, berarti kamu ngerasain pacaran-pacaran di SMK? Iya, terakhir juga pas waktu SMK pacaran. Terakhir pacaran? Sekarang Iya. punya pacar? Enggak. Enggak punya Iya. pacar? Ya ampun. Enggak. Nah, kalau misal waktu pacaran nih, waktu SMA, punya berapa kali pacaran selama SMA? Banyak kayaknya nih.
Ya mungkin pas Orang kayak kamu tuh gonta-ganti nggak sih? Bosan ganti gitu nggak? mungkin itu cukup tahu ya. Kayak yang YTTA gitu ya normal. Iya, ya tapi aja deh. Ya mungkin pas waktu pacaran juga, mungkin Rama juga orangnya kayak bosanan gitu ya. Gimana ya, bukan maksudnya bukan dalam hal konteks dalam pacaran juga gitu ya, dalam hal tinggal juga. Contoh di Maja nih, terus kayak bosan nih tinggal di Maja, pindah ke Raja Galuh. Terus kayak bosan nih pengen pengen luar Majalengka, akhirnya ke Solo gitu. Oh, jadi Nah, kayak iya, kalau pengen mencari hal-hal yang baru gitu. iya gitu. Jadi ini juga habis di Solo tadinya itu planning mau ke Bandung tadinya tuh, cuman disuruh ke sini ya udahlah ke sini dulu aja gitu. Akhirnya Jadi didawan. lebih memilih nurut sama orang tua gitu. Iya. Harus pergi jauh-jauh tapi kayak dapet duit ya. Iya gitu gitu juga. Nah, kalau pacaran nih waktu SMK, biasanya ngajak pacarnya tuh kemana kamu? Mungkin pas waktu awal-awal kali ya, ngajaknya itu paling cafe shop. Kalau nggak cafe shop, biasanya orang Majalaya itu kayak gak afdol gitu. Gak, kalau nggak pacaran ke GGM seperti itu. Itu rata-rata biasanya gitu. Nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak gitu. Pacaran yang low budget itu. Ini kan Ya betul. jalan nggak sih? Ya yang penting jalan. Ya model city light lah, walaupun nggak ada di sini. City light minim. Emang gak ada sih city Emang light. nggak ada di sini. Lampu malam aja bukan city light. Ya malam boleh. Nah, Rama nih, sekarang nih menurut kamu di masa kuliah itu gimana rasanya? Berbeda nggak waktu sama kamu sama masa sekolah? Tentunya sih kayaknya berbeda banget deh, beda jauh gitu. Jadi yang dimana siswa itu harus beradaptasi dengan lingkungan mahasiswa gitu. Jadi kadang juga kan sama juga sempat berpikir gitu kan, banyak contoh ada dosen yang datang itu cuma ngasih tugas gitu, seperti itu. Cuman dipikir-pikir lagi kan banyak juga gitu yang bilang gitu dari cutting terus dari dosennya juga gitu. Kalau di sini itu kita yang nyari dan kita yang butuh seperti itu. Nah jadi kita juga harus beradaptasi gitu. Kadang juga Rama juga kadang ada unek-unek gitu. Ih ngapain sih ini dosen udah mau dibayar gitu kan. Jadi kadang ya suka ada unek-unek gitu ya Rama juga. Cuman kita berpikir balik lagi pada diri sendiri gitu. Jadi kita yang butuh dosen gitu sebenarnya gitu. Seperti itu mungkin Kak. Berarti bedanya sama di sekolah tuh menurut kamu apa? Bedanya itu mungkin dari hal sepele dulu ya. Bedanya kalau misalkan di sekolah itu patungan kas buat beli sapu. Kalau di sini mah kan enggak kan. Pasti selalu ada yang harus dibeli gitu setiap minggu. Iya gitu. Harus banyak kebutuhan gitu, selalu ada banyak kebutuhan. Kalau di sini enggak gitu. Intinya kalau kita ke sini tuh udahlah kita itu benar-benar pure buat belajar. Seperti itu. Kalau di sini tuh Tapi belajar. alhamdulillah. Tapi kalau kamu nih karena anak organisasi nih, aku mau tahu juga ya, lebih suka belajar teori di kelas atau lebih suka praktek di dalam organisasi? Kalau Rama sendiri gitu ya, kadang juga pembelajaran itu lebih seringnya itu nempel di luar kelas daripada dalam kelas. Jadi lebih narapnya itu kayak ya lagi chill gitu kan, iya lagi ngopi gitu. Jadi itu gampang nyerap gitu daripada contoh pembelajaran yang fokus terus gitu. Jadi gak ada gimmick-gimmicknya atau Bosan secara gak sih gitu, iya. terus dikasih materi-materi tanpa kita tuh tahu secara langsung gitu ya? Iya kan kapasitas setiap orang itu kan berbeda-beda gitu kan. Kadang Rama itu kayak butek gitu, materi kayak ini apa anjir gitu kan. Jadi kadang seperti itu juga kadang harus ada freshnya dikit gitu ke otak tuh seperti itu Kak. Ya karena emang kalau ketika kita komunikasi dua arah lebih masuk dibanding kita dikasih tahu materi sama Nah, arah iya gitu kan. betul kayak gitu. Paham aku. Nah, kalau misalkan menurut kamu nih, jadi dari zaman kamu sekolah sampai sekarang nih, kan kamu pernah sekolah juga pernah jauh dari orang tua gitu kan, terus kamu pernah merantau di luar kota, sampai sekarang kamu balik lagi ke kota kamu nih, mana hal-hal yang menurut kamu paling menyenangkan dan paling menyedihkan di hidup kamu? Paling menyedihkan dan paling menyenangkan gitu kan. Mungkin paling menyenangkan yang masih saat ini gitu kan, itu pas masih di waktu SMK. SMK lagi, Ya. lagi SMK. Lagi di SMK ya, walaupun gitu dapat nilai kecil tapi banyak hal-hal berharga bersama dengan teman-teman pas waktu SMK itu pokoknya waktu-waktu paling menyenangkan banget dalam hidup. Maksudnya ya mungkin
setiap masa juga menyenangkan gitu ya Kak, tapi itu paling menyenangkannya itu pas waktu SMK, soalnya udah nggak terulang lagi gitu kan pas waktu SMK juga. Dan juga mantan terindah juga mungkin di waktu SMK. Iya, iya. Karena Iya. pacaran kamu SMA kan? Iya, mentok SMK. juga di SMK gitu. Terus kalau misalkan hal yang paling menyesalkan gitu kan, sebenarnya juga Rama itu sempat punya ambisi gitu ya. Mungkin yang tidak bisa diceritakan. Dan itu juga waktunya itu pas waktu di Solo. Waktu di Solo. Iya, pas Pas waktu di sendiri itu ya? Iya, pas waktu di Solo juga itu sebenarnya punya udah bikin planning gitulah, udah planning jauh-jauh gitu. Tapi ya terpatahkan sama keadaan, situasi juga gitu kan. Terus juga Rama kan eh, sebagai anak terakhir di sini. Terus punya kakak dua itu yang satu di Jakarta, yang satu di Sumedang, pada jauh semua. Berarti kamu berapa bersaudara emang? Ada 3 bersaudara. Nah, jadi Rama tuh gak mikir kalau Rama tuh sebagai anak terakhir harus jaga orang tua seperti itulah. Rama itu malah pengennya itu jauh-jauh dari orang tua seperti itu. Jadi ya udahlah pengennya pengen orang tua di sini terus juga Rama harus mikir juga kan Rama sebagai anak terakhir ya udahlah di sini Berarti aja. bungsu kamu? Iya bungsu itu Kakak-kakak cewek cowok? cewek cowok yang cewek itu di Jakarta sama Itu yang yang pertama? Berarti? iya yang pertama itu yang cowok Yang di Sumedang? yang Sumedang itu ya dan semuanya juga belum nikah. Semua belum nikah tapi udah merantau bisa masing-masing gitu? Iya udah pada merantau masing-masing. Jadi kumpul juga kadang sebulan itu sekali lah kali paling pada pulang. Nah, kamu pernah nggak punya momen yang paling memalukan dalam hidup kamu? Yang kayak, mau banget gitu. Momen paling memalukan di dalam hidup kali ya. Kayaknya momen paling memalukan itu pas waktu SMP kayaknya. Nah, Soalnya pas SMP itu kayaknya Rama itu orangnya introvert. introvert. Iya, jadi kayak Tapi nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan introvert, sumpah. jadi gini ya. Introvertnya itu gara-gara pokoknya udah introvert, wibu lagi. Percaya nggak? Guys, Nanti kamu suka anime gitu. dulu pas SMP itu Dan sekarang udah nggak? udah enggak, udah kayak mikir, ih ngapain sih gua? Padahal tuh suka banget sama anime gitu. Dulu juga pokoknya Rama jadi mungkin ibaratnya jadi isopat gini ya gara-gara lingkungan bener-bener lingkungan itu berpengaruh banget dari teman-teman yang di Raja Galuh di Dawan sama di sini juga sih gitu teman-temannya juga emang jadi pada asik pada mungkin pada tantrum kali ya. Jadi ke saya juga kayak ih ini masuk nih gitu kan jadi ya udah juga klop kayak gitu Oh, seperti jadi itu. lingkungan kamu yang paling baik tuh sekarang? Alhamdulillah sih lingkungan di FISIP ini gitu kan pada baik semua gitu, pada merangkul, pada kating-katingnya juga lah gitu, pada enak pokoknya chill banget gitu Tapi kan. berarti kamu deket dong sama kating-kating di FISIP? Eh, Kalau kating-kating di FISIP itu lumayan lah alhamdulillah dekat gitu Kak. Dari semester 3 sama semester 5 itu Kak pada dekat. Mungkin kalau semester 7 itu nggak banyak dekat kali Kak, cuma sedikit. Ya karena kan kebanyakan juga setuju kan lagi pada KKN kan, jadi Oh iya. nggak ada di sini gitu, tidak Oh ada iya di betul ya. kampus. Iya jarang ketemu juga kalau semester 7 itu. Iya. Kok ya lagi pada magang? Oh magang. Oh iya iya. 2,000 years later. Sesi jawab cepat. Naon Cina? Oke. Nah sekarang aku mau tanya cepat sama kamu. Apa nih? Nah jadi aku punya pertanyaan pilihan gitu. Aku ada 2 pilihan buat Ya, kamu. boleh. Nah kamu pilih satu-satunya tapi jawabnya cepat. Ready? Ini harus cepet banget apa? Cepet banget. Cepet banget kalau bisa banget. Oke, ready lah. Oke? Oke. Jawab cepet ya. Kopi atau teh? Kopi, Pantai atau gunung? gunung, Siang atau malam? malam, Film atau buku? buku, Android atau iPhone? iPhone, Pizza atau burger? burger, Motor atau mobil? motor, Hitam atau putih? hitam, Uang atau waktu? uang, Instagram atau TikTok? TikTok, Musim hujan atau musim panas? musim hujan, Sneakers atau sandal? sneaker, Musik klasik atau pop? pop, Makan di rumah atau di restoran? rumah, Jalan-jalan atau tidur? tidur, Makan manis atau asin? manis, Olahraga atau main game? olahraga, Netflix atau YouTube? Netflix, Hewan peliharaan? Kucing atau anjing? kucing,
kerja sendiri atau tim? Tim. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kamu kenapa lebih suka uang dibanding waktu? Apakah mata duita? Kenapa? Biasanya orang lebih kayak waktu lebih berharga. Ini kamu realistis gitu ya? Ya mungkin dikarenakan tadi fresh banget kan, Ya. spontan banget ya. Mungkin kenapa lebih milih uang? Karena kadang mungkin ya uang itu bukan segalanya, tapi kan segalanya butuh uang gitu Yes, kan. bener-bener. Bahkan waktu juga bisa dibeli oleh uang seperti itu. Contoh yang biasanya beli uang gitu kan ya orang-orang kaya biasanya seperti itu, yang beli waktu oleh uang seperti itu Kak. Jadi ibaratnya ya Rama itu pengen jadi orang kaya itu aja sih kali. Yes, amin. Jadi old money kali. Amin. Amin. Semua orang kan pasti butuh uang ya. Iya, Tapi itu betul. realistis aja, bagi cewek kan kadang cewek tuh realistis gitu. Iya, kebutuhan Karena banyak banget kayaknya lagi. nggak cuma cewek, semua orang tuh ya butuh uang gitu zaman sekarang ya. Iya, betul banget seperti itu Kak. Dan kenapa kamu suka musim hujan? Kayaknya soalnya gini Kak. Pas musim hujan itu kayak syahdu banget gitu. Syahdu. Ya, jadi pas apalagi habis hujan nih, terus kan kita motor-motoran, nah enak banget tuh di situ. Jadi kayak vibes-nya itu kayak beuh gitu. Enak banget gak tahu sumpah. Apalagi hujan-hujan motoran sama pacar. Wah, itu jalan banget sih itu. Tapi pernah nggak kamu hujan-hujan sama pacar di motor? Kayaknya belum pernah sih. Paling juga pas kemarin sama HTS. HTS, hubungan tanpa status. Ya, gitu Kak. Tapi sekarang lagi punya HTS juga. Alhamdulillah sih gak punya. Jadi emang gak ada keinginan buat pacaran sama HTS. Terus juga lagi banyak kegiatan juga Rama tuh, jadi gak bisa. Berarti lagi fokus ke diri sendiri gitu. Ya sekarang. gitu, mau naikin value Rama gitu. Sekali. Jadi Pengen. apa nih planning kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri? Mungkin paling ke depannya itu Rama itu mungkin pas kemarin itu udah dipatahin sama planning sendiri gitu kan, sama harapan sendiri terlalu tinggi. Jadi untuk saat ini pengen ningkatin kualitas diri sendiri aja gitu Kak. Jadi seperti itu. Jadi Rama juga banyak kekurangannya juga. Nah, Rama juga pengen menambahin kekurangan itu Kak. Seperti itu. Berarti memperbaiki diri sendiri dulu gitu ya. Berarti fokus ke diri sendiri dulu. Nah, iya gitu Kak. Jadi pengen fokus ke diri sendiri dulu. Nanti mungkin masalah beda gender mah aman gitulah nanti. Jodoh mau pasti ada gitu ya. Jodoh mah nanti pasti ada gitulah. Oke, siap. Rama, terima kasih banyak udah datang ke podcast kita. Sama-sama Kak. Semoga nggak kapok ya. Nanti Insya Allah kapan-kapan aman. pasti kita undang lagi. Mungkin semoga selalu berjalan lah podcast ini gitu. Oke, boleh aman Kak. Ya. Semoga. Terima kasih, oke. Sekian podcast kali ini, mungkin di Daun Cenang, mencari jawaban, menambah pengetahuan. See you next di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.